Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Zahra dari kelas 10 MIPA 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya dari Bu Erna selaku Guru Sejarah Indonesia SMA Negeri 2 Garut. Di video ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan salah satu bab yang saya pelajari di kelas, yakni Kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 menurut teori Mekah, dan mulai berkembang dengan berdirinya Kesultanan pertama di Sumatera, yakni Samudra Pasai. Nah, pada masa Islam, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini berubah menjadi kesultanan-kesultanan Islam. Langsung aja ke kesultanan yang pertama, yakni Samudra Pasai. Letaknya ada di sebelah utara Perlak, di daerah Leksemawe, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Bukti-bukti sejarahnya yang pertama, ada batu nisan Malik Al-Salah yang berangka 1297 Masehi, dan yang kedua itu catatan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1929 Masehi, dan juga catatan ilmu batuta yang pernah singgah di Pasai pada tahun 1345 Masehi. Perekonomian Samudra Pasai ini bergantung pada perdagangan dan juga mazhab yang dianut, yakni mazhab Syafi'i. Raja yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang bergelar Merah Silu, dan juga masa kejayaannya itu ada pada zaman yang dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir, di mana Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Kemundurannya itu karena pada abad ke-16 Masehi itu terjadi perang internal ataupun perang saudara, di mana Sultan itu meminta bantuan kepada Malaka, dan juga selanjutnya runtuh karena pada tahun 1521 itu ditaklukkan oleh Portugis. Namun pada akhirnya tahun 1524 itu menjadi salah satu bagian Kesultanan Aceh. 2. Kesultanan Aceh, letaknya ada di Aceh Raya, didirikan oleh Ali Mughayat-Shah pada tahun 1496. di mana awalnya itu di bawah kekuasaan Kesultanan Perak. Masa kejayaannya ada pada zaman Sultan Iskandar Muda, di mana daerah Kesultanan Aceh itu menyebar luas dari daerah Delhi sampai Semenanjung Malaya. Sepeninggal Sultan Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran karena kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, dan juga adanya perebutan kekuasaan internal oleh masyarakat Aceh. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak letaknya ada di Demak, Jawa Tengah. Awalnya itu berada di bawah Kadipaten Majapahit, namun memisahkan diri dengan sultan yang pertama, yakni Raden Patah. Raden Patah mempunyai seorang anak, Pati Unus. Pati Unus karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka, ia diberi gelar Pangeran Saberang Lor. Sepeninggalnya Raden Patah, kekuasaan Demak ini tuh diberikan kepada adik kandungnya, yakni Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini memperluas wilayah. Salah satunya ia menyerang Sunda Kelapa, di mana dia itu berhasil menggagalkan persekutuan antara Pajajaran dengan Portugis. Sultan Trenggono juga menguasai wilayah Jayakarta atau sekarang mah Jakarta. Kemundurannya itu karena perebutan wilayah internal antara Pangeran Prawoto dengan Arya Panangsang. Namun Pangeran Prawoto terbunuh oleh Arya Panangsang. Karena terbunuhnya Pangeran Prawoto membuat murka ipar Prawoto, yakni Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Joko Tingkir pun melawan Arya Panangsang. Terbunuhnya Arya Panangsang membuat Kesultanan Demak itu jatuh ke tangan Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir pun memindahkan kekuasaan Demak ke daerah Pajang, berakhirlah Kesultanan Demak. Yang keempat, Kesultanan Mataram Islam, letaknya ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Pendirinya adalah Panembahan Senopati atau Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601. Pengganti Sutawijaya adalah Mas Jolang. Pada masa pemerintahannya itu diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan dari kerajaan-kerajaan bawah. Pengganti Mas Jolang adalah Mas Rangsang atau Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, Kesultanan Aceh mencapai pada masa kejayaannya. Karena seluruh Jawa itu hampir ditaklukkan oleh Sultan Agung.
Namun, pada saat 1628 sampai 1629 ketika menyerang Batavia, Belanda atau VOC itu gagal karena persediaan makanannya itu dibakar oleh Belanda. Pengganti Mas Rangsang adalah Sultan Amangkurat I yang bekerja sama dengan VOC, sehingga ada pemberontakan Trunawijaya di Madura. Pengganti Amangkurat I, Amangkurat II sampai dengan Amangkurat III, Amangkurat IV, dan juga dilanjut oleh Pakubuwono I sampai Pakubuwono III. Kehancuran Mataram Islam ini itu ada karena keterlibatan VOC, namun bisa diselesaikan oleh Pakubuwono III dengan adanya perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, di mana Demak itu terbagi menjadi Kesultanan Jogja dan juga Kesunanan Surakarta. Namun pada tahun 1757 karena lagi-lagi adanya keterlibatan VOC itu menimbulkan perjanjian Salatiga, di mana Demak itu dibagi menjadi 4. Ada Kesultanan Jogja, Kesunanan Surakarta, Kesultanan Mangkunegaraan, dan Kesultanan Pakualaman. Dengan demikian Demak itu terbagi menjadi 4 sampai sekarang. Yang kelima, Kesultanan Banten. Raja pendirinya Maulana Hasanuddin. Masa kejayaannya ada pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, di mana perekonomian bergantung pada perdagangan. Pada tahun 1671 diganti putranya Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, yang bekerja sama dengan VOC, sehingga rugi dan harus menyerahkan Lampung. Sejak saat itulah Banten menjadi melemah dan Kesultanan Banten itu dihapus pada tahun 1813 oleh kolonial Inggris. Yang keenam, Gua Talo. Gua Talo berada di Sulawesi Selatan. Gua Talo merupakan gabungan dua kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Masa kejayaannya itu ada pada zaman Sultan Hasanuddin, di mana wilayahnya itu menyebar dari Flores hingga Pulau Solor, Nusa Tenggara. Adapun perselisihan dengan VOC itu bisa diatasi. Namun, pada saat VOC bergabung dengan Raja Bone Arupalata, Sultan Hasanuddin itu